Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakib Amar Mutakin, NIM 2522014, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 Institut Temanggung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 elemen dasar yang ada dalam pesantren. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pesantren, baik pesantren salaf ataupun pesantren modern. Pesantren salaf adalah pesantren tradisional yang masih mempertahankan metode pembelajaran klasik yang berfokus pada pengajaran kitab-kitab kuning dan ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, nahwu, dan sorof. Sistem pelajaran dalam pesantren salaf biasanya menggunakan metode sorokan, yang mana santri membaca kitab di hadapan guru dan mendapatkan koreksi langsung, atau metode bandongan, yang mana guru membacakan kitab sedangkan santri mendengar dan mencatat. Kemudian, pesantren modern adalah pesantren yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti pesantren salaf, pesantren modern juga memberikan pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa asing, dan mata pelajaran lainnya yang biasa diajarkan di sekolah formal. Metodenya pun dalam pembelajaran juga sudah menggunakan kurikulum formal yang diakui oleh pemerintah. Di beberapa pesantren modern terdapat fasilitas yang lebih lengkap dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Dalam struktur dan sistem pendidikan pondok pesantren terdapat 5 elemen dasar yang menjadi fondasi utama untuk menjalankan proses pendidikan dan kehidupan di lingkungan pesantren. 5 elemen tersebut yaitu yang pertama ada kiai, kedua ada santri, ketiga pondok, 4 masjid, dan kelima ada pengajaran kitab kuning atau kurikulum. Kiai adalah tokoh utama dalam pesantren yang memimpin, membimbing, dan menjadi teladan bagi para santri. Kiai memiliki peran penting sebagai pengajar, pembimbing spiritual, dan sosok yang memang sangat dihormati oleh santri serta masyarakat sekitar. Kiai juga menentukan kurikulum, metode pengajaran, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pesantren. Kedua ada santri. Santri adalah peserta didik atau murid yang menimba ilmu di pesantren. Santri datang dari berbagai latar belakang dan tinggal di dalam lingkungan pesantren. Kehidupan santri diatur sedemikian rupa untuk mendukung pembelajaran dan pembentukan karakter. Mereka belajar ilmu agama, praktik ibadah, dan nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam pesantren. Ketika ada asrama atau pondok, asrama adalah tempat tinggal santri selama mereka menuntut ilmu di pesantren. Di dalam asrama, santri hidup bersama-sama dengan sistem yang teratur, belajar mandiri, bertanggung jawab, dan serta berinteraksi secara intensif. Kehidupan di asrama juga bertujuan untuk membentuk kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa persaudaraan yang kuat antar santri. Yang selanjutnya ada masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan ibadah dan pengajaran di pesantren. Selain sebagai tempat sholat berjamaah, masjid juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran seperti kajian kitab, ceramah agama, diskusi, dan kegiatan spiritual lainnya. Masjid mempunyai fungsi sebagai tempat santri untuk mengasah kemampuan ibadah dan menjadi ruang pembelajaran langsung tentang etika dan ibadah dalam Islam. Yang kelima ada pengajaran kitab kuning atau kurikulum. Kitab kuning adalah kitab-kitab klasik dalam bahasa Arab yang menjadi sumber ilmu dalam pesantren, terutama pada pesantren salaf. Kemudian di pesantren modern, selain kitab kuning, pengajaran juga mencakup kurikulum
yang memadukan pendidikan agama dan umum sesuai dengan tujuan dan kebutuhan santri di era modern. Pengajaran kitab kuning juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman santri terhadap ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan lain sebagainya. 5 elemen dasar ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang khas, membentuk karakter santri dan menambah nilai-nilai agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan sampai sini penjelasan mengenai 5 elemen dasar dalam pesantren. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.